Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, bagaimana kabar kalian di sana? Ibu harap kalian di sana juga dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat, tetap semangat. Meskipun dalam masa pandemi ini kita tetap harus bersyukur, bersabar, dan ditingkatkan lagi doanya. Semoga kita segera bisa bertemu, bisa bertatap muka di kelas seperti biasanya gitu ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian persiapkan alat tulisnya, buku catatannya. Mungkin alat tulisnya bisa pulpen atau pensil jika itu diperlukan. Silahkan materi-materi yang akan Ibu sampaikan ini ditulis dan dipahami gitu ya. Baik, seperti kemarin, kita hari ini akan belajar terkait dengan teks laporan hasil observasi ya. Apa teks laporan hasil observasi? Observasi itu apa? Ya, observasi itu adalah pengamatan. Kemudian apa lagi? Bisa peninjauan, bisa penelitian. Jadi apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi, teks laporan hasil observasi ini dimulai dengan meneliti dulu atau menginvestigasi dulu atau mengamati dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, teks laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset. Riset itu apa? Yaitu penelitian, hasil pengamatannya yang secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem tertentu. Jadi, teks laporan hasil observasi ini isinya tidak hanya suatu benda saja, tetapi ada tumbuhan, ada hewan, atau konsep, atau ekosistem. Maksudnya ekosistem ini yaitu keadaan lingkungan, keadaan alam, atau bisa juga terkait dengan manusia itu sendiri. Jadi observasi itu bisa berbagai macam hal, di mana teks laporan hasil observasi ini bisa berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Ilmiah ini bisa dibuktikan secara teori atau bisa dibuktikan secara bidang ilmunya. Jadi berupa fakta-fakta. Jadi kalian tidak bisa menerka-nerka atau tidak bisa memberikan teks laporan yang bohong seperti itu. Jadi sesuai dengan faktanya yang dapat dibuktikan secara ilmiah sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Kemudian tujuan dalam teks laporan hasil observasi ini untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Jadi mendapatkan informasi secara rinci dari suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, atau ekosistem sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Misalnya kalau hewan, tumbuhan itu kan bisa teliti berkaitan dengan bidang ilmu biologi gitu ya. Kemudian atau bidang IPA seperti itu. Kemudian apalagi ekosistem atau keadaan lingkungan, keadaan alam itu bisa kita saji dengan bidang ilmu geografi. Jadi sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing gitu. Kemudian selanjutnya tujuan teks laporan hasil observasi ini
yaitu bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Jadi kita membuat teks laporan hasil observasi ini sudut pandang ilmunya kita di mana, apakah di biologi atau apakah bidang geografi atau bidang budaya dan lain sebagainya, itu dapat ditempatkan sesuai dengan sudut pandang ilmu masing-masing. Kemudian yang kedua, mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu hal dari sudut keilmuan. Jadi informasinya itu jelas, rinci gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat. Jadi secara rinci, jadi tidak hanya dasarnya saja yang dibahas, tetapi juga mendalam. Kemudian sistematis yang sudah diatur sebaik mungkin. Kemudian bersifat faktual, yaitu fakta yang dapat dibuktikan secara keilmuan, dan juga cermat kepada pembacanya gitu ya. Itu tujuan dari teks laporan hasil observasi. Kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, isi yang dibahas yaitu tentang suatu objek atau konsep. Maksudnya gimana ini Bu? Maksudnya suatu objek atau konsep bisa dari tumbuhan, bisa dari benda, bisa dari hewan, bisa dari manusia, dan lain sebagainya. Atau konsepnya maksudnya bisa dari bidang alam gitu. Jadi ya, isi yang dibahas ini tentang apa? Oh, misalnya kalau hewan itu misalnya tentang kupu-kupu, berarti hal yang dibahas itu tentang kupu-kupu, berarti berkaitan dengan kupu-kupu, seperti itu. Kemudian yang kedua, objek yang dibahas bersifat umum sehingga menjelaskan ciri umum yang termasuk kategori atau kelompok itu. Misalnya judulnya itu bersifat umum, contohnya menceritakan tentang pantai, museum, atau tentang kemerdekaan gitu ya. Jadi objeknya itu bersifat umum, jadi dapat semua orang itu dapat mengetahuinya atau sudah memiliki dasar-dasar untuk mengetahuinya gitu. Misalnya kalau pantai, pasti semuanya sudah tahu pantai itu seperti itu. Dan museum, oh museum itu seperti itu. Jadi orang lain itu sudah mengetahui dasarnya terlebih dahulu dari suatu objek tersebut gitu ya. Kemudian judul teks LHO bersifat umum, seperti yang Ibu bahas tadi, judulnya bersifat umum, contohnya museum, kupu-kupu, lalat, Pancasila, dan lain, masih banyak lainnya. Kemudian yang keempat, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, memerinci objek atau hal secara sistematis dari sudut pandang ilmu. Jadi nanti urutannya itu sistematis, yaitu yang sudah diatur secara sebaik mungkin. Misalnya yang pertama kita menceritakan tentang kupu-kupu, berarti definisi kupu-kupu itu apa? Bisa diisi paragraf pertama itu bisa diisi terkait dengan definisinya, kemudian asal usulnya, asal usul kupu-kupu, kemudian nama Latin kupu-kupu. Nah, itu bisa lihat dari situ. Kemudian yang kedua, klasifikasi. Maksudnya apa Bu? Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi kan kupu-kupu itu ada berbagai jenis kupu-kupu. Ada yang kupu-kupunya kecil, ada juga yang kupu-kupunya raksasa atau besar. Nah, itu dijabarkan sesuai dengan klasifikasinya atau pengelompokannya. Kemudian jabaran ciri-ciri dari kupu-kupu itu bagaimana, ciri-cirinya, warnanya apa saja, dan lain sebagainya. Bisa dari habitatnya, tempat tinggalnya, mungkin bisa dari makanannya, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam teks laporan hasil observasi gitu ya. Kemudian yang keenam, bertujuan menambah pengetahuan. Yang selanjutnya, isi teks laporan hasil observasi disajikan apa adanya, bukan pendapat atau bukan isu. Jadi fakta. Jadi fakta yang dapat dibuktikan dengan sudut pandang ilmu. Jadi bukan suatu pendapat kalian, suatu isu di luar sana. Jadi fakta-fakta, berisi tentang fakta-fakta gitu ya. Nah, selanjutnya objek atau hal yang dibahas secara sistematis
dirinci bagian-bagiannya dan objektif, tidak memihak kepada orang atau pihak tertentu. Jadi apa yang kalian tulis pada teks laporan hasil observasi ini tidak menjatuhkan orang atau tidak menjatuhkan pihak tertentu, jadi netral gitu ya. Jadi misalnya ya tentang museum, berarti kan apa itu museum, terus kemudian tempatnya untuk apa, kemudian isi museumnya itu apa saja, sejarah-sejarahnya dan sebagainya. Itu yang kalian akan bahas di teks laporan hasil observasi. Contohnya tadi Ibu mengambil judul museum gitu ya. Kemudian ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Contohnya ini adalah teks hutan bakau, bisa kalian baca. Mungkin terkait dengan hutan bakau. Di sini di paragraf pertama kita lihat ya, Indonesia menjadi negara dan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta hektar. Jadi paragraf pertama itu tentang definisinya dulu, gambarannya dulu, luasnya dulu. Jadi berkaitan dengan hutan bakau. Kemudian kita lihat paragraf kedua. Hutan bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Jadi sudah ada nih, sudah masuk ke nama lain dari hutan bakau. Kemudian hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Nah, di paragraf kedua ini sudah masuk ke habitatnya atau tempat tinggalnya atau tempat yang banyak ditemukan hutan bakau itu di mana. Nah, itu ya. Kemudian yang paragraf ketiga, kita masuk ke paragraf ketiga. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Lah, di sini di paragraf kedua dan paragraf ketiga di sini masih menceritakan habitatnya atau tempat tinggalnya atau tempat di mana banyak ditemukan hutan bakau, gitu ya. Kemudian paragraf selanjutnya, hutan bakau memiliki ciri khas. Nah, ini sudah masuk nih ciri-cirinya seperti apa. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Nah, abrasi ini sudah masuk pada bidang ilmu apa nih? Abrasi, geografi kan, terkait dengan keadaan alamnya gitu. Atau enggak bisa juga IPS, masuk ke IPS. Kemudian pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan. Nah, ini udah masuk mana ini? Peresapan, berarti udah masuk ke IPA. Air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida. Karbon dioksida itu adalah bidang ilmu IPA. Kemudian di udara dan penambat bahan-bahan pencemar atau racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologinya. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian.
Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan. Nah, ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Judulnya adalah hutan bakau. Seperti itu gambarannya, isi dari teks laporan hasil observasi. Jadi mungkin paragraf pertama itu definisinya dulu, kemudian yang paragraf kedua habitatnya, paragraf ketiga bisa dari cirinya, bisa dari manfaatnya, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan ini adalah contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul hutan bakau, gitu ya. Selanjutnya, selanjutnya tugas kalian, silahkan tentukan bagian-bagian yang dibahas dalam teks berjudul hutan bakau dalam bentuk diagram pohon sebagai berikut. Jadi silahkan kalian tentukan bagian-bagian yang dibahas dalam teks berjudul hutan bakau. Ini Ibu sudah memberikan contoh. Misalnya ini hutan bakau. Apa sih hutan bakau yang dibahas itu apa saja di sini? Oh, ternyata ada yang dibahas terkait dengan habitatnya atau tempat tinggal hutan bakau. Kemudian di paragraf selanjutnya menceritakan tentang apakah itu. Nah, bisa silahkan kalian tulis di sini. Di kosong-kosong ini silahkan kalian menulis inti-intinya saja, apa saja yang dibahas dalam teks tersebut, gitu ya. Paham? Sampai sini Ibu harap paham. Kemudian apabila jika ada yang kurang paham terkait dengan materi yang sudah Ibu sampaikan atau tugasnya yang sudah Ibu sampaikan, dapat ditanyakan lewat WA atau SMS ke nomor berikut. Jadi di guru bahasa Indonesia kelas 7 itu ada dibagi dua, yaitu ada guru bahasa Indonesia putra dan guru bahasa Indonesia putri. Silahkan kalian yang putra, apabila ada materi atau tugasnya yang belum paham, bisa ditanyakan kepada Bapak Ahmad Lutfi Hikam, biasa dipanggil dengan Pak Hikam. Silahkan yang putra kelas 7 ABCD, silahkan menghubungi beliau. Kemudian untuk yang putri kelas 7 EFGH, silahkan apabila ada teori atau materi atau tugas yang belum dipahami, bisa menghubungi Ibu Rosi ke nomor tersebut, gitu ya. Jadi kalau yang putra silahkan menghubungi ke Pak Hikam, kemudian yang putri silahkan menghubungi ke Ibu, gitu ya. Baik, ini buku referensinya, silahkan kalian baca. Ibu mengambil materi-materinya dari buku referensi Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 Kemendikbud. Bisa di-download. Apabila tidak bisa di-download, silahkan kalian masuk ke kelas Google Classroom kalian di forum tugas atau tugas di situ sudah di-upload buku-buku apa saja yang dipelajari pada kelas 7. Di situ sudah lengkap, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Itu sudah ada di Google Classroom. Tinggal kalian mendownloadnya, gitu ya. Kemudian itu saja pertemuan hari ini. Baik, apabila ada yang belum dipahami terkait dengan tugas dan materinya, bisa menghubungi ke nomor yang tertera. Sebelum itu saja materi kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap stay safe, tetap berdoa semoga kita segera tetap bertatap muka, gitu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.